masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Jongo siapa mau pakai? Jongo siapa mau pakai? Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Jongo siapa mau pakai? Jongo siapa mau pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sudah melihat bagaimana video yang saya cuplikan di awal tadi, seorang habaib yang memang secara lantang, tegas, tanpa rasa malu mengklaim seluruh tanah Pasundan sebagai tanahnya. Bahkan dengan nyali yang begitu besar menyerangkan seluruh kelompok Lawi yang lain untuk memasuki tanah-tanah tersebut. Coba bayangkan ini, betapa kurang ajarnya mereka. Dan bagi kita yang waras ini tentu sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Habib yang satu ini adalah merupakan salah satu bentuk penguasaan wilayah sebenarnya. Nah ini kalau saja saya ada dalam acara tersebut, lalu Habib ini berteriak seperti itu, mungkin saya akan lempar ini orang. Sangat berbahaya sekali. Tanpa tendeng aling-aling, betul-betul merasa meyakini bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah leluhurnya. Dan boleh jadi dia merasa begitu karena dulu memang wilayah-wilayah yang dia sebutkan itu masuk dalam wilayah pendudukan Belanda. Ya karena dia menjadi bagian dari Belanda, ya mungkin merasa memiliki wilayah-wilayah tersebut, termasuk wilayah Indonesia ini yang pernah dijajah oleh Belanda. Karena dia antek Belanda, ya merasa mungkin bahwa tanah yang kembali direbut oleh Indonesia ini harus dia rebut kembali. Ya boleh jadi seperti itu sahabat ya. Oleh karena itu saya kira memang upaya-upaya keras yang dilakukan oleh para pribumi hari ini, terutama ulama-ulama yang berdiri di garis rungkatnya nasab klan Balawi, ini harus kita support. Kenapa? Karena congor-congor Habib seperti ini begitu berani dan lantang mengklaim wilayah Indonesia, itu karena dia merasa sebagai cucu Rasulullah. Saya yakin itu. Dia merasa bahwa di dalam darahnya ada darah Rasulullah dan kita semua ini adalah umatnya Rasulullah. Jadi dia merasa bahwa kita dalam penguasaannya semua. Nah, itu yang mencoba dia mau nyatakan di kita semua. Karena itu sekali lagi bahwa orang-orang ini tidak boleh lagi kita kasih kelonggaran. Dan saya berharap dengan adanya video yang viral ini, orang-orang yang selama ini memiliki afiliasi dengan mereka itu bisa berhenti mengundang ceramah. Sebab tidak memberikan pelajaran yang baik bagi anak bangsa, justru kemudian panggung-panggung ini dia pakai untuk mencaplok wilayah kita. Dia pakai untuk menjajah kita secara tidak langsung. Dia pakai, dia gunakan melakukan perbudakan dengan istilah muhibbing itu tadi. Nah coba, jebakannya ini luar biasa, pencinta. Seolah-olah menempatkan dirinya karena dia adalah suriat Rasulullah, ya harus dicintai, jadi harus ada mukibbingnya. Dan itulah yang menjadi jongos-jongos sampai hari ini, yang loyal, yang terus-menerus melakukan pembelaan terhadap mereka.
Betapa fakta-fakta itu sudah diungkapkan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani dan beberapa kiai tentang bagaimana nasab mereka yang rungkat dan bagaimana perilaku-perilaku mereka yang tidak mencerminkan perilaku atau sikap daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masih saja ada orang-orang pribumi, orang-orang lokal yang dungu, yang menjadi mukibing, yang membela mereka. Dan saya juga punya keyakinan yang kuat, orang-orang seperti ini semua, saya yakin leluhurnya dulu pengkhianat juga. Jadi boleh jadi dulu ketika leluhur-leluhur kita berjuang mengusir penjajah Belanda, justru orang-orang pribumi yang berdiri di belakang Mbak Lawi ini, leluhurnya juga berdiri bersama dengan leluhur Mbak Lawi melawan orang-orang pribumi, melawan Suryat Wali Songo yang berjuang bersama bangsa pribumi waktu itu membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Karena saya selalu meyakini bahwa apa yang terjadi hari ini sesungguhnya adalah sesuatu yang berulang. Peristiwa masa lalu hanya saja dalam konteks waktu yang berbeda. Jadi ini adalah merupakan cerminan masa lalu. Karena itu saya juga selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini sesungguhnya itu adalah cerminan masa depan. Ya kita akan melihat seperti apa nasib Mbak Lawi ke depan dan seluruh para mukibinnya ini. Apakah dia mampu bertahan di bumi Nusantara ini atau tidak. Nah, kita akan bertaruh untuk itu. Sebab ini sudah sangat kurang ajar sekali melakukan klaim-klaim wilayah. Ya pantas saja selama ini ceramah-ceramah mereka itu ada beberapa habaib sudah terkonfirmasi yang memang mengklaim Indonesia. Pantas saja mereka melakukan haul-haul yang mengatasnamakan kota-kota besar di Indonesia ini. Ada haul Solo, ada haul Gresik, haul ini, haul itu. Semua dihaulkan. Padahal yang dia peringati adalah leluhurnya. Yang bisa jadi meninggalnya itu di Yaman sana. Tapi dia haulkan di sini atas nama kampung, atas nama wilayah. Untuk apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama mencaplok. Yang kedua caranya untuk mendatangkan jamaah supaya jumlahnya banyak, besar, satu kabupaten. Menjadi ajang pendakwirang. Nah di ujung-ujung ceramahnya itu selalu begitu. Mengarahkan orang untuk mengumpulkan atas nama Rasulullah. Maulid-maulid Nabi dikapitalisasi. Jadikan sebagai ajang untuk memungut uang. Nah sampai kapan itu terjadi? Kenapa misalnya rakyat Indonesia ini tidak sembuh dari kebodohannya? Padahal seluruh fakta-fakta sudah diungkap ke publik. Tidak ada lagi hal yang tersembunyi hari ini. Kecuali memang mereka yang hatinya tertutup. Itulah yang terjadi selama ini sahabat ya. Karena itu video-video seperti ini ya harus di blow up. Dalam rangka apa? Memberikan edukasi kepada mereka, terutama para kibing-kibing akut, agar mereka sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya kira demikian. Mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.